Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polres Buleleng memusnahkan ratusan liter arak dan minuman beralkohol lainnya. Pengelola kawasan wisata di Bali kembali menerapkan protokol kesehatan setelah virus COVID-19 terdeteksi sudah masuk ke wilayah Indonesia. Pertunjukan barong dan kecak menghibur wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Pengelola kawasan wisata di Bali kembali menerapkan protokol kesehatan setelah virus COVID-19 terdeteksi sudah masuk ke wilayah Indonesia. Salah satu kawasan wisata yang mulai menerapkan kembali protokol kesehatan adalah wisata Tanah Lot. Saat liburan Tahun Baru, kawasan wisata ini dipadati ribuan pengunjung. Pengelola mewajibkan pengunjung mematuhi aturan 3M, yakni mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Kawasan kami di DW Tanah Lot, kami di DW Tanah Lot di manajemen sudah menyiapkan dalam artian untuk menjaga terjadinya kembali COVID-19 yang kemarin itu mudah-mudahan di kawasan kami tidak ada seperti itu. Tapi kami tetap menerapkan di kawasan kami di DW Tanah Lot. Satu, kita sudah menyiapkan tempat cuci tangan, kami sudah melakukan himbauan melalui speaker yang ada di kami, dalam artian mengimbau kepada pengunjung tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker. Tetap itu kami himbaukan kepada pengunjung yang ada di kawasan kami di DW Tanah Lot. Selain 3M, pengelola wisata Tanah Lot juga memberikan imbauan melalui pengeras suara kepada wisatawan agar mematuhi protokol kesehatan selama berada di dalam kawasan wisata. Tanah Lot merupakan salah satu kawasan wisata favorit di Bali. Saat libur panjang akhir tahun diperkirakan sekitar 7.000 wisatawan berkunjung ke Tanah Lot setiap hari, dan jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Perayaan pergantian tahun kerap identik dengan trompet. Setiap tahun berganti, trompet akan berkumandang di seluruh dunia. Trompet ini juga menjadi bisnis musiman yang menguntungkan. Di kota Denpasar, perajin trompet mulai bermunculan. Mereka adalah pedagang musiman yang berharap bisa meraup untung dari pergantian tahun. Bagi Lilik Rustini, ini merupakan kesempatan emas. Perajin yang tinggal di Jalan Wibisana Denpasar, bahkan sejak lama, sudah membuat trompet bersama anggota keluarganya. Dalam satu hari, Lilik dan suaminya bisa membuat sekitar 300 trompet yang diambil pengepul lalu dijual ke warung-warung. Tahun ini usaha musimannya meningkat hingga 50% dan omsetnya mencapai belasan juta rupiah. Pesanannya kalau trompet yang naganya hampir kurang lebih 5.000. Trompet yang kecil kayak corong itu 10.000. Kalau ngambil ke sini tuh biasanya yang pesen itu dari kayak pengepul itu loh Mas. Terus ntar dijual lagi ke toko. Nyari bahannya dari rongsokan Mas. Sebagian. Susah Mas kertas. Sebagian yang ngambil dari Jawa, kayak kertas duplik bikin naga itu dari Jawa. Alhamdulillah sudah Mas, banyak peningkatan. Berapa banyak Bu? Ya 50% lah. Sebelumnya kan corona Mas, jadinya kan orang mesen tuh takut ya mungkin ditiup atau gimana biar nggak menular katanya dulu tuh kalau COVID itu. Berkat trompet tahun baru ini juga dirasakan pengepul. Mereka mengaku bisa menjual hingga 500 trompet dalam sehari ke sejumlah hotel. Biasa masukin ke hotel, restoran. Dia berapa banyak sekali ngirim ke hotel?
300, 200, harga kadang 5.000. Kalau bagus nasib ya 10.000 lah. Lumayan kalau trompet kembang api, Bang. Musiman tuh lumayan, 20 juta ya dapat lah. Minimal kalau malam tahun baru itu ya habis kadang-kadang 500. Iya. Harga trompet dijual mulai dari Rp5.000 untuk model biasa dan Rp10.000 untuk trompet model tertentu seperti naga. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kesenian Bali selalu menjadi daya tarik wisatawan yang mengunjungi Bali. Selain beragam, kesenian Bali sangat khas dan atraktif. Seperti tari Barong Kicak yang belum lama ini dipentaskan di Kabupaten Badung, menarik banyak wisatawan. Mereka terpesona dengan suara dan gerak tari yang memukau dan tidak ada yang menyerupai dimanapun. Menarik banget, akhirnya kita dari saya sendiri ya pribadi yang dari kota lain akhirnya tahu tentang budaya Bali ternyata sebagus ini gitu. Jadi menarik ya pertunjukan menarik budaya tari itu ya Pak. Iya. Ini pertama kali atau berapa kali udah menyaksikan pentas tari ini? Ini saya baru pertama kali. Pertama kali ya. Jadi ini dalam rangka liburan ke sini Pak? Iya benar, liburan akhir tahun. Saat libur akhir tahun, kesenian Bali menawarkan hiburan tersendiri. Selain mengunjungi berbagai pilihan dan ragam objek wisata yang tersebar di Bali, pengunjung berharap pentas seni tradisional di Pantai Pandawa ini terus dipertahankan, khususnya pagelaran di daerah objek wisata. Pengelola DTW Pantai Pandawa selalu menerapkan sabta pesona untuk menarik pengunjung datang ke daerah tujuan wisata Pantai Pandawa. Bentuk pementasan budaya ini sebagai bentuk pelestarian juga ya Bu? Betul. Festival ini juga bertujuan untuk melestarikan seni budaya yang ada secara umumnya di daerah Bali, khususnya di desa kami, Desa Adat Kutung. Berarti rutin ya Bu, setiap akhir tahun pasti mementas ke kebudayaan Ibu ya? Rutin setiap tahun kami mengadakan pementasan ini yang kami rangkum di dalam Festival Pantai Pandawa. Pementasan seni di Pantai Pandawa merupakan salah satu upaya untuk melestarikan kesenian Bali di sejumlah objek wisata, sehingga wisatawan tidak hanya menikmati keindahan Pantai Pandawa, namun juga bisa menyaksikan tarian khas Bali. Pementasan seni tradisional digelar setiap tahun dengan dukungan masyarakat desa serta pihak terkait lainnya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar menggelar simulasi pemilu akhir pekan lalu. Simulasi melibatkan ratusan warga, mulai dari pemungutan suara, penghitungan, hingga rekapitulasi perolehan suara. Simulasi ini berlangsung di TPS 30 Banjar Kedaton, Desa Sumbertekelot, Kecamatan Denpasar Timur. Simulasi ini juga melibatkan petugas PPK, PPS, saksi peserta pemilu, dan panwas dari Bawaslu. Ketua KPU Kota Denpasar Dewayu Sekar Anggraini mengatakan, simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran pemilu kepada masyarakat, terutama pemilih pemula. Kami selaku penyelenggara dan juga pemilih yang terwakili oleh pemilih DPT TPS 30 serta para undangan dan masyarakat yang hadir punya gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 nanti di 14 Februari 2024. Bagaimana potensi-potensi yang mungkin timbul, permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan simulasi ini. Simulasi pemungutan suara ini diikuti sekitar 200 pemilih yang memilih anggota DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.